Namanya tahu emang serba bisa ya foodies. Mau jadi makanan asin bisa, makanan pedas bisa, bahkan makanan manis juga sabi. Nah, ada yang tahu nggak ada sebuah olahan tahu yang asal dari Semarang? Ayo, tahu nggak? Yes, ini dia tahu gimbal Semarang. Walau namanya begitu, jangan nyariin yang rambutnya gimbal ya, nggak bakalan ada foodies. Coba deh biar jelas nih, langsung aja yes kita tanya ke Pak Gimbal. Maksudnya Pak Yono yang jualan tahu gimbal. Canda Pak. Kenapa sih Pak ini disebutnya tahu gimbal? Ini Ya. kan tahu. Aku kirain itu kayak gimbal orang gimbal gitu Pak. Yang Gitu. dinamakan gimbal itu sebenarnya ini. Cuma ini kalau di Semarang namanya gimbal udang. Oh. Kalau di sini bakwan. Jadi gitu foodies, gimbal itu cuma istilah aja ya buat orang Semarang nih. Kalau di sana tuh bakwan udang disebutnya ya gimbal udang. Bukan cuma baru-baru ini aja ya foodies, kuliner yang mirip ketoprak ini bisa kita temuin. Tapi tahu gimbal tuh udah ada sejak abad ke-19 loh, dari zaman penjajahan. Wih, udah lama banget ya. Meskipun looknya mirip banget sama ketoprak, tapi soal bumbu udah pasti punya keistimewaan tersendiri. Ada bumbu khusus yang bikin tahu gimbal punya aroma khas. Nah, ini dia nih, pakai petis guys. Petis terbuat dari udang yang diolah sedemikian rupa hingga warnanya berubah jadi hitam. Nah, kata Pak Yono nih, petis juga ada grade-nya. Kalau yang Pak Yono pakai ini grade A dong foodies, kualitas nomor wahid. Makanya tahu gimbal Pak Yono punya cita rasa yang sedap pakai banget. Oke deh foodies, selain ada tahu gimbal, di sini juga disediakan makanan khas Semarang lainnya, nasi goreng babat iso. Raffi kepo juga nih foodies, kepengen ikut masak nasi goreng babat iso. Iso ore, ayo, iso dong, semangka. Bikin nasi goreng babat iso itu nggak segampang yang kita kira loh foodies. Kelihatannya sih kayak bikin nasi goreng pada umumnya ya foodies. Eits, tapi ternyata ada treatment khusus tuh foodies. Pak Yono biasa tumis iso tuh agak lama. Katanya sih pada bagian iso itu lemaknya lebih tebal, jadi ditumis lebih lama supaya lemaknya berkurang tuh foodies. Nah, karena Raffi request nasi goreng babat iso special plus plus, jadi minta tambahin topping khusus nih. Beuh, lihat tuh Pak Yononya nggak pelit sama sekali sama toppingnya foodies. Nah foodies, 2 menu spesial udah ready di atas meja. Oke deh, sikat nih. Ini nasi goreng babat spesial Pak Yono plus plus. Nah, rasanya itu manis, gurih, dan semua tuh bercampur aduk. Jadi mantep deh. Babatnya nggak amis, nggak ngelawan juga foodies ketika dimakan. Rasa manisnya itu berasal dari kecap foodies, makanya nasi goreng ini cenderung lebih gelap warnanya. Terus rasa bawang putihnya juga merata ke seluruh bagian. Lazis! Enak banget. Babatnya ini kerasa banget. Dia ada rasa gurihnya, terus ada rasa manisnya juga, dan bumbunya tuh meresep semua. Udah gitu, Pak Yono juga nggak pelit nih kasih topping tambahannya. Jadi full gitu di piring. Nah, buat pecinta jeroan, ini recommended banget buat kalian. Ini tahunya itu lembut, terus dipadu sama ada toge, ada lontong, jadi rasanya mantep. Yuhu, akhirnya kesampaian juga ya si Raffi makan tahu lagi foodies. Meskipun dalam bentuk yang beda, tahu ini udah kecampur sama bumbu kacang yang sudah dicampur sama petis. Plus sayur toge, lontong, bakwan alias gimbal dan juga telur ceplok. Ini Andelita. Perpaduan antara tahu, lontong, ditambah dengan toge itu jadi berasa lebih seger, lebih fresh, dan lebih mantep. Rasa manis terasa dari campuran gula merahnya waktu diulek bareng sama kacang tanah tadi foodies. Gimana juga nih ketika bercampur bumbu kacang ini jadi semakin lazis. Masih ada sensasi krenyes-krenyesnya foodies karena tadi digoreng lagi. Petisnya berasa banget foodies, jadi aroma dan rasanya tuh khas. Wah, ini recommended ya.
By the way, buat yang kepo sama harganya nih, seporsi tahu gimbal dihargai 24.000 aja foodies. Dan nasi goreng bebat iso cukup 27.000. Karena Raffi minta tambahan topping, jadi toppingnya dihargai 15.000 rupiah. Untuk kuliner khas daerah, wah ini mah worth it banget lah ya. Daripada mesti terbang jauh-jauh ke Semarang, mending kesini aja. Ngomong-ngomong, di mana nih alamatnya, Vi? Nah, buat foodies yang mau cobain juga, kalian bisa langsung datang ke Jalan RS Fatmawati nomor 33 Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Makan lagi.